Hai anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Ibu Herti di pelajaran Firman Tuhan pada pagi ini. Anak-anak, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang Ibu Herti beri judul yaitu Yesus adalah air hidup. Anak-anak, nanti kamu di rumah boleh membacanya dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 42. Nah, anak-anak, apa sebenarnya arti Yesus adalah air hidup? Apakah air hidup itu sama seperti kamu meminum air aqua atau kamu meminum air teh? Nah, kita menyimaknya ceritanya pada hari ini ya. Nah, pada waktu itu Alkitab menceritakan bahwa Tuhan Yesus dan para muridnya sedang berjalan melewati sebuah kota. Kota itu dinamakan Samaria. Apa anak-anak? Samaria. Nah, di kota Samaria itu ternyata ada sebuah sumur. Anak-anak tahu nggak apa itu sumur? Sumur itu biasanya kalau kamu tidak memiliki pump, pada zaman dahulu kala orang-orang menggali sebuah lubang yang dalam ya untuk mendapatkan air bersih. Ya, air bersih itu untuk diminum, untuk mencuci, untuk memasak. Nah, lubang yang digali yang cukup dalam dan besar itu dinamakan adalah sumur. Apa? Sumur. Mungkin kamu jarang melihat sumur. Kamu bisa lihat di dalam slide ini ada gambar sumur. Nah, di kota Samaria ada sebuah sumur yang bernama Sumur Yakub. Sumur apa anak-anak? Sumur Yakub. Nah, pada waktu itu Yesus datang ke sumur itu. Wah, waktu itu tengah hari ya anak-anak ya, kira-kira pukulnya jam 12 siang ya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di sumur itu? Tuhan Yesus sedang istirahat. Dia duduk di pinggir sumur itu. Nah, sebenarnya ada tujuan lain selain Tuhan Yesus sedang istirahat. Tapi apa tujuannya itu? Nah, kita lihat. Ternyata Tuhan Yesus itu tahu ya bahwa di sumur itu akan datang seorang perempuan Samaria. Nah, anak-anak, kenapa ya? Biasanya kan para ibu-ibu datang mengambil air ke sumur itu kalau tidak pada pagi hari atau pada sore hari. Ya, karena kalau jam 12 siang itu biasanya cuacanya cukup panas, ya cukup terik dan itu bisa membuat kepala cenat-cenut. Nah, tapi mengapa perempuan Samaria ini mengambil air pada pukul jam 12 siang? Nah, ini pertanyaan yang unik. Kenapa anak-anak? Karena pada zaman dulu orang Samaria itu seringkali dikucilkan ya, atau orang Samaria itu merasa minder karena menganggap dia berbeda dari kaum Yahudi. Ya, orang Samaria itu dianggap orang berdosa, orang Samaria itu dianggap orang najis, orang Samaria itu dianggap orang yang ya bermusuhan dengan orang Yahudi. Sedangkan Tuhan Yesus kan pada waktu ada di dunia ini berasal dari keturunan Yahudi. Nah, dia sebenarnya tidak melihat secara jelas kalau itu adalah Tuhan Yesus. Perempuan ini datang ke sumur itu bukan untuk menemui Tuhan Yesus, tapi dia untuk mengambil air dari sumur itu. Apa tadi namanya? Sumur Yakub. Ya, sumur Yakub itu berarti Yakub itu kan dari keturunan Yahudi ya. Jadi dia mengendap-endap ya pelan-pelan ya perlahan-lahan ketika orang lain jam 12 siang itu kan biasanya kalau nggak tidur siang atau bekerja atau beristirahat begitu ya. Jadi perempuan Samaria ini datang ketika orang lain tidak ada di sumur itu. Jadi dia berpikir bahwa hanya dia sendiri yang mengambil air itu.
Nah, Tuhan Yesus ternyata ada di situ. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Nah, Tuhan Yesus kasih tahu nih. Dia memberitahu kepada perempuan Samaria itu. Dia bilang, jika kamu minum air dari sumur Yakub ini, nanti kamu haus lagi. Sama dengan Ibu Herti. Kalau Ibu Herti minum air ini, lega. Tapi kalau Ibu Herti tunggu 1 atau 2 jam lagi, Ibu Herti haus nggak? Pasti haus lagi. Anak-anak juga sama kan? Nah, Yesus juga ngomong, "Hei, perempuan Samaria, kalau kamu minum air dari sumur Yakub ini, nanti kamu pasti haus lagi." Nah, terus Tuhan Yesus juga ngomong, "Aku mempunyai air hidup," kata Tuhan Yesus. Jika kamu minum, ya, jika itu air yang dari Yesus diminum, ya, tidak akan haus lagi. Tapi apakah air yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu air seperti ini? Atau air yang ada di dalam sumur itu? Kok Tuhan Yesus diminum? Gimana caranya? Kata Tuhan Yesus, dia mempunyai air hidup. Kalau minum air hidup itu tidak akan pernah haus lagi. Bingung gak ya? Ibu Hati juga bingung ya. Terus si perempuan Samaria ini dengan lugunya, dengan polosnya berkata kepada Tuhan Yesus. Dia bilang begini, "Ya udah Tuhan Yesus, berikan saja air itu kepada aku." Ya, lihat itu. Lalu perempuan Samaria itu meminta air itu. Tuhan Yesus kasih dong airnya. Senang gak anak-anak? Sekali minum tidak akan haus lagi. Senang gak? Senang dong. Ibu Hati juga mau dong. Seperti itu ya. Karena dia pikir air itu seperti air biasa. Nah, apakah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu air biasa? Terus Tuhan Yesus kasih penjelasan. Air hidup itu bukan berarti seperti kamu minum air mineral, atau kamu minum air teh, atau air kopi, atau air sumur. Tapi air hidup itu sama dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, air hidup itu adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi anak-anak jangan berpikir ungkapan Tuhan Yesus, "Aku adalah air hidup." Air hidup itu seperti ini ya anak-anak ya. Bukan seperti air ini. Tapi air hidup yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus juga mengetahui apa yang dialami oleh perempuan Samaria ini. Tuhan Yesus tahu meskipun si perempuan Samaria itu, lihat itu gambarnya. Meskipun si perempuan Samaria itu belum memberitahu kepada Yesus kalau dia punya 5 suami. Tuhan Yesus ngomong, "Aku tahu kalau kamu punya 5 suami. What's wrong? Apa yang salah dengan memiliki 5 suami? Benar tidak itu kalau punya 5 suami?" Nah, nanti anak-anak kalau kamu sudah dewasa, kamu harus punya 1 suami. Kalau kamu perempuan. Kalau kamu laki-laki harus punya 1 istri. Kalau lebih dari itu berarti kamu sudah berbuat dosa. Nah, si perempuan ini bingung. Tuing, 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 tuing. Oh, kamu ketahuan. Wah, si perempuan ini jadi bingung. Lah, kan baru ketemu. Kok orang ini tahu kalau aku itu punya 5 suami? Oh tidak, siapakah orang ini? Mengapa dia tahu apa yang aku lakukan, apa yang aku pikirkan, apa yang aku punya? Wah tidak, dia bilang begitu anak-anak. Nah tuh kan perempuan Samaria ini kaget. Kok dia tahu? Ding, 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 ding. 1, 2, 3, 4, 5. Aku punya 5 suami. Terus dia pikir-pikir, oh benar juga nih orang. Bahwa dia adalah air hidup. Dia bilang, orang ini
sumber, dan maha tahu. Berarti benar apa yang diucapkannya. Kemudian dia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, waktu dia percaya sama Tuhan Yesus, dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia diampuni dosanya oleh Tuhan Yesus, dia diselamatkan oleh Tuhan Yesus, tapi bukan hanya berhenti kepada dirinya. Ya, dia pergi kepada orang-orang, ya, dia kasih tahu ke banyak orang-orang bahwa Mesias akan datang. Ya, bahwa Mesias telah datang. Wah, dia kasih tahu, "Hei teman-teman, hei saudara-saudara, hei paman bibi, hai kakek nenek, hai kakak dedek. Nah, aku kasih tahu ya, kalau Mesias itu sudah datang. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah air hidup, sumber kehidupan." Nah, Tuhan Yesus memberitahu kepada murid-muridnya juga setelah tadi orang Samaria, perempuan Samaria itu menjadi percaya, terus kemudian dia kasih tahu kepada orang-orang lain, terus Tuhan Yesus kembali kepada para murid-muridnya bahwa Yesus juga memberitahu kepada murid-muridnya tentang sebuah makanan. Apa itu makanan? Apakah makanan itu buah jeruk? Apakah kalian bisa melihat buah jeruk ini? Atau makanan itu adalah getuk? Nah, ini Bu Herti paling suka makan getuk. Apakah makanan itu adalah getuk atau apa ya? Tuh, lihat. Nah, ini kata Tuhan Yesus. Makanan itu bukan jeruk. Makanan itu bukan getuk. Makanan itu bukan pizza. Makanan itu bukan nasi. Makanan itu bukan roti. Tapi kata Tuhan Yesus, makanan itu adalah melakukan perintah Allah. Apa anak-anak? Melakukan perintah Allah. Wah, jadi makanan kita sehari-hari adalah melakukan perintah Allah. Nah, akhirnya apa yang terjadi anak-anak? Keajaiban terjadi. Orang-orang Samaria percaya kepada Tuhan Yesus yang akan menjadi juru selamat manusia, juru selamat dunia. Jadi orang-orang Samaria yang dulunya golongan orang berdosa, yang dulunya golongan orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus, tapi sekarang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Nah, anak-anak, apakah yang dimaksud tadi Ibu Herti sudah jelaskan? Apakah yang dimaksud dengan air hidup? Air hidup itu bukan seperti air mineral atau air yang biasa. Apabila kalau tadi Ibu Herti minum, ya pasti kita haus lagi. Tapi anak-anak, ya, air hidup itu, Yesus adalah air hidup. Yang dimaksud adalah Yesus adalah sumber kehidupan. Apabila kita datang kepada Yesus, maka akan memperoleh hidup. Nah, anak-anak, Yesus adalah sumber kehidupan. Apabila kita datang kepada Yesus, kita memperoleh hidup. Nah, Yesus juga mengetahui apa yang sudah kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita miliki. Seperti tadi Ibu Herti sudah jelaskan, ya. Tuhan Yesus tahu kalau perempuan Samaria itu punya 5 suami, walaupun dia belum memberitahu kepada Tuhan Yesus. Jadi anak-anak, Tuhan Yesus tahu nggak ya apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita punya? Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus tahu. Wah, makanya ada lagu kan? Mata
Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Wah, Yesus tahu, mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan. Tapi anak-anak, kita mau bersyukur. Yesus memilih kita, orang berdosa, untuk apa? Untuk diselamatkan. Yesus memilih kita, orang berdosa, untuk diselamatkan. Nah, anak-anak, Yesus adalah sumber kehidupan kekal. Karena hanya melalui Dialah keselamatan dapat diperoleh. Hanya melalui Yesuslah keselamatan dapat kita peroleh. Yesus menerima kita, orang berdosa, apabila kita mau datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, dan menyerahkan hidup kita kepada Yesus. Nah, anak-anak, setelah Yesus menerima kita, mengampuni dosa kita, Yesus adalah air hidup. Tadi kata Yesus, makanannya adalah bukan hanya makanan jasmani, seperti nasi, ikan, roti, bukan hanya itu. Tapi ya, makanan kita yaitu membaca Alkitab. Ya, siapa di sini yang rutin setiap hari membaca Alkitab? Ayo angkat tangan. Siapa yang malas-malasan baca Alkitab? Nah, kata Tuhan Yesus dan kata firman Tuhan hari ini, makanan kita adalah membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Dan bukan hanya membaca, tapi mau melakukan perintah Tuhan. Apa aja perintah Tuhan itu, anak-anak? Banyak sekali perintah Tuhan. Ya, harus berdoa, harus taat sama orang tua, harus rajin memuji Tuhan. Walaupun corona tidak bisa ke gereja, tapi jangan berhenti berdoa, jangan berhenti memuji Tuhan, jangan berhenti untuk percaya kepada Tuhan. Ya, jangan pernah berhenti percaya kepada Tuhan Yesus. Meskipun kita tidak bisa pergi ke gereja. Nah, anak-anak, Yesus adalah sumber air hidup. Yesus memberikan kehidupan bagi kita. Yesus adalah juru selamat kita. Yesus sumber segala-galanya. Yesus mau untuk menyelamatkan kita. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, mari kita berdoa dan kita melipat tangan dan menutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sumber air hidup. Kami mau datang kepadamu, menyerahkan hidup kami dan memberikan hidup kami kepadamu. Dan ampunilah segala dosa kami, supaya Tuhan, makanan kami adalah membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, terima kasih. Ibu Herti berharap kita semuanya sehat, kita semuanya bahagia, kita semuanya tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.